Tiba saatnya hari itu saat saya membawa amplop berisi 5 juta untuk diberikan kepada ibu kandung saya tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari kehancuran pernikahan yang telah saya pertahankan selama 7 tahun. Nama saya Anissa, 32 tahun, seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan furnitur besar. Penghasilan saya setiap bulan berkisar antara 60 hingga 80 juta. Bahkan ada bulan-bulan di mana omset penjualan membuat penghasilan saya melampaui juta. Sementara itu, suami saya Budi bekerja sebagai teknisi di sebuah toko elektronik kecil. Gajinya hanya sekitar 12 juta sebulan, kadang lebih rendah karena mengambil cuti atau terlambat masuk kerja. Saat kami masih berpacaran, saya tidak pernah peduli siapa yang berpenghasilan lebih besar. Saya selalu berpikir bahwa suami istri harus membangun keluarga bersama. Siapa yang punya lebih banyak? Berkontribusi lebih banyak. Siapa yang punya lebih sedikit? Berkontribusi lebih sedikit. Selama kami saling mencintai dan menghormati, semua kesulitan bisa diatasi. Di hari pernikahan kami, ibu saya hanya berpesan satu hal, "Nak, uang tidak lebih penting dari kebaikan hati. Selama kamu hidup dengan welas asih dan integritas, kamu akan bahagia kelak." Saya memegang teguh kata-kata itu selama bertahun-tahun. Tetapi mungkin ibu saya pun tidak pernah menyangka bahwa karena hidup dengan terlalu banyak welas asih dan integritas, saya justru menanggung beban sebuah keluarga yang bukan milik saya. Setelah menikah, kami tinggal bersama ibu mertua saya. Ayah mertua saya telah meninggal dunia lebih awal, hanya menyisakan ibu dan anak yang saling bergantung. Jadi, saya tidak keberatan untuk tinggal bersama. Pada awalnya ibu mertua saya sangat baik. Beliau selalu tersenyum dan berkata kepada para tetangga, "Menantu saya hebat sekali. Dia penurut dan pengertian." Saya menganggapnya seperti anak perempuan saya sendiri. Mendengar itu, saya sangat senang. Saya berjanji pada diri sendiri akan berusaha memperlakukannya seperti ibu kandung saya. Namun sekitar setahun kemudian, segalanya perlahan berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Tagihan listrik naik. Beliau berkata, "Kamu yang bayar, ya. Gaji Budi harus ditabung. Saat tagihan air tiba, sekalian kamu yang urus, ya." Lama-kelamaan, tagihan internet, TV kabel, biaya perbaikan mesin cuci, hingga penggantian kulkas, semuanya seolah-olah menjadi tanggung jawab saya secara otomatis. Saya tidak pernah mengeluh. Setiap kali gajian, saya mentransfer 50 juta ke rekening bersama kami. Sisanya saya simpan untuk keperluan tak terduga dalam pekerjaan. Sementara itu, suami saya hanya menyumbang sekitar 5 juta dan menyimpan sebagian besar untuk pengeluaran pribadinya. Suatu kali saya bertanya, "Mas, tidak menambah untuk pengeluaran keluarga?" Dia hanya tertawa. "Penghasilanmu kan besar, uangmu juga uang keluarga." Saat itu saya pikir masuk akal, jadi saya diam saja. Waktu berlalu, adik ipar saya akan masuk universitas. Ibu mertua saya berkata, "Keluarga kami sedang kesulitan. Bantu adikmu sedikit ya untuk biaya kuliahnya." Tanpa berpikir panjang, saya membayarkan biaya kuliah adik ipar selama 4 tahun penuh. Di hari wisudanya, ibu mertua saya membanggakan kepada semua orang. Ini berkat kakaknya yang bekerja keras membiayai sekolahnya. Saya berdiri tepat di sampingnya. Tidak ada seorang pun yang menyebut nama saya. Bahkan suami saya pun diam. Saya hanya tersenyum, berpikir tidak penting siapa yang mendapat pujian di dalam keluarga. Kemudian ibu mertua saya mengalami masalah pada lututnya. Saya membawanya ke rumah sakit swasta untuk diperiksa. Biaya pengobatan hampir 30 juta, saya yang membayarnya. Setibanya di rumah, beliau kembali bercerita kepada kerabat. Untunglah si Budi anak yang berbakti, dia yang menanggung semua biaya rumah sakit ibunya. Saya tetap tidak berkata apa-apa. Mungkin saya sudah terlalu terbiasa mengeluarkan uang sementara orang lain yang menerima pujian. 7 tahun berlalu, saya tidak pernah menghitung-hitung. Suatu hari sahabat saya bertanya, "Kamu sadar tidak berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk keluarga suamimu?" Saya tertawa, sudah tidak ingat lagi. Sahabat saya menggelengkan kepala. "Kalau aku jadi kamu, pasti sudah aku catat semua." Saya hanya menjawab, "Sudahlah, kita kan satu keluarga." Kalimat itulah yang kemudian membuat saya merasa betapa naifnya diri saya. Ibu kandung saya tinggal di kampung, ayah saya sudah lama meninggal, saya adalah anak satu-satunya. Beliau hidup sederhana, sehari-hari menanam sayur dan beternak ayam. Setiap kali saya mencoba mengirim uang, beliau selalu menolak. "Simpan saja untuk kebutuhan keluargamu.
Ibu sudah tua, tidak butuh banyak uang. Suatu kali saya diam-diam mentransfer 10 juta. Beliau menelepon sambil memarahi dengan nada sayang, lain kali jangan kirim sebanyak itu. Ibu tidak bisa menghabiskannya. Saya tertawa. Anak perempuan ibu kan berpenghasilan. Tentu harus memberi kepada ibunya. Beliau hanya tersenyum lembut. Setiap kali mendengar suara ibu, hati saya terasa ringan, sangat berbeda dengan perasaan berat. Setiap kali saya melangkah masuk ke rumah saya sendiri, hari itu adalah akhir bulan, dan saya baru saja menerima bonus triwulanan. Setelah melunasi semua biaya hidup, tagihan listrik dan air, biaya makan, serta premi asuransi yang diminta ibu mertua, saya masih memiliki sisa. Saya mampir ke bank dan menarik 5 juta. Telerang bertanya, perlu uang baru, Bu? Saya mengangguk. Tolong semua dalam pecahan 100.000 yang baru, ya. Sambil memegang amplop di tangan, saya merasa sangat gembira. Sudah hampir 3 bulan saya tidak pulang menjenguk ibu. Kali ini saya berencana mengajaknya membeli beberapa setel pakaian baru dan mentraktirnya makan enak. Itu hanya 5 juta. Dengan penghasilan saya, jumlah itu tidak seberapa. Tetapi saya tahu ibu akan sangat senang. Sore itu begitu saya tiba di rumah, saya mendapati ibu mertua sedang menonton TV. Beliau melihat amplop di tangan saya. Kamu pegang apa itu? Saya tersenyum. Saya sedang bersiap pulang kampung. Bu, mau jenguk ibu saya mau kasih ibu 5 juta untuk jajan. Begitu saya selesai bicara, senyum di wajahnya lenyap, tatapannya berubah total. Beliau menatap tajam amplop itu. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang mengerikan. 5 juta. Saya masih tenang. Iya, Bu. Beliau tiba-tiba berdiri. Kamu mau membawa uang dari rumah ini untuk ibumu? Saya sedikit terkejut. Iya, Bu. Ini uang dari bonus triwulanan saya. Beliau melipat tangan di dada. Uang dari manapun itu, tetap uang rumah ini. Saya tersenyum tipis. Saya hanya ingin memberi ibu sedikit uang jajan. Beliau melangkah mendekat. Ibumu tidak kekurangan makan atau pakaian. Kenapa harus diberi uang? Saya mulai merasakan suasana menjadi aneh. Saya menjawab pelan. Ibu saya memang tidak kekurangan, tapi saya ingin memberinya. Bukankah wajar jika anak memberi kepada orang tuanya? Bu, beliau menatap saya dengan mata dingin. Wajar apanya? Kamu sudah menikah, jadi kamu harus memprioritaskan keluarga suami. Uang yang kamu hasilkan harus untuk keluarga suami terlebih dahulu. Saya berusaha tetap tenang, tetapi perasaan yang sulit digambarkan mulai muncul di dalam hati. Itu hanya 5 juta. Jumlah yang pada bulan ini saja sudah saya keluarkan lebih dari 40 juta untuk menanggung seluruh keluarga suami. Saya tidak pernah mengungkitnya, tidak pernah membanggakannya. Namun, hanya karena 5 juta untuk ibu kandung saya, tatapan ibu mertua menjadi begitu tajam. Saya menarik napas dalam-dalam. Firasat saya mengatakan bahwa percakapan ini tidak akan sederhana lagi. Saya berdiri diam di hadapan ibu mertua. Amplop berisi juta masih di tangan saya. Ruang tamu yang tadinya terasa akrab tiba-tiba menjadi begitu sesak hingga sulit bernapas. Saya masih berpikir bahwa dengan penjelasan yang lembut semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya salah. Ibu mertua menatap tajam ke arah amplop itu lalu berkata dengan suara dingin, "Simpan segera uang itu." Saya bertanya dengan tenang, "Kenapa begitu, Bu?" Beliau berkacak pinggang. "Karena itu uang anakku, bukan untuk kamu berikan kepada orang luar." Saya tertegun selama beberapa detik. Orang luar. Dua kata itu menusuk hati saya. Orang luar yang beliau maksud adalah ibu kandung saya. Wanita yang telah melahirkan saya, membesarkan saya, menjual hasil kebunnya agar saya bisa kuliah. Wanita yang tidak pernah meminta sepeser pun dari saya berusaha menjaga suara saya tetap lembut. "Bu, itu ibu kandung saya. Saya hanya memberinya sedikit uang jajan." Beliau langsung membentak, "Kalau sudah menikah, kamu hanya tahu keluarga suami. Ibumu sudah ada yang mengurus." Saya menjawab, "Ibu saya hanya punya saya." Beliau mencibir, "Kalau begitu lebih tidak boleh lagi. Kamu harus lebih fokus pada keluarga suami untuk menjaga rezeki." Saya mulai merasa lucu dengan cara berpikir seperti itu. Selama 7 tahun, saya tidak pernah membiarkan keluarga suami kekurangan apapun. Listrik, air, belanja pasar, obat-obatan, perbaikan rumah, biaya kuliah adik ipar, hingga amplop untuk kondangan kerabat. Hampir setiap bulan sayalah yang menanggung biayanya. Namun hanya karena 5 juta untuk ibu kandung,
Saya diperlakukan seolah-olah telah melakukan kesalahan besar. Saya menatap lurus ke arah ibu mertua. Saya rasa, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Beliau menggebrak meja. Salah. Tentu saja salah. Kamu mengambil uang hasil kerja anakku untuk diberikan kepada ibumu. Saya menggigit bibir. Sampai di titik ini saya tidak bisa diam lagi. Saya berkata dengan perlahan, Bu, saya rasa ibu salah paham. Beliau mengangkat dagu. Salah paham apa? Anakku tidak memberimu uang ini. Ini uang bonus saya. Beliau menyeringai. Suami istri itu satu. Uang siapapun yang menghasilkan adalah uang bersama. Saya mengangguk. Benar. Uang bersama itu juga sedang saya gunakan untuk menafkahi seluruh keluarga kita. Saya hanya menyisihkan 5 juta untuk ibu saya. Apa itu keterlaluan? Beliau langsung menunjuk wajah saya. Yang keterlaluan itu, kamu berani membawa uang ke rumah orang tuamu. Semua uang di rumah ini harus digunakan untuk mengabdi pada keluarga suami. Mendengar itu, kekecewaan mulai memenuhi hati saya. Saya tidak pernah menyangka seorang ibu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya menatapnya lama lalu bertanya, jadi menurut ibu, saya tidak boleh memberikan sepeser rupiah pun kepada ibu kandung saya. Beliau menjawab tanpa berpikir. Benar, sepeser pun tidak boleh. Saya tertawa. Tawa yang sangat pelan, tapi cukup untuk membuatnya kesal. Kamu tertawa apa? Saya menatap lurus ke matanya. Saya tertawa karena saya merasa ini tidak masuk akal. Saya bekerja dari pagi sampai malam, kadang baru pulang jam 10 malam, kadang harus dinas keluar kota seminggu. Saya mencari uang dengan jerih payah saya sendiri. Apa salahnya saya memberikan 5 juta kepada ibu kandung saya? Beliau mengucapkan setiap kata dengan penekanan, kamu bisa menghasilkan uang juga karena menikah dengan anakku. Kalau bukan karena dia, siapa yang mau menikah denganmu? Kalimat itu bagaikan tetesan air yang membuat gelas meluap. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun menjadi menantu, saya tidak ingin lagi bersabar. Saya tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum karena menyadari bahwa saya telah menahan diri terlalu lama. Saya berkata perlahan, Bu, saya rasa ibu salah dalam satu hal. Beliau melipat tangan. Salah apa? Saya menjawab dengan sangat tenang. Anak ibu tidak menafkahi saya, justru sebaliknya. Beliau mengerutkan kening. Apa katamu? Saya menatapnya lurus. Anak ibu menumpang hidup pada saya. Ruangan itu tiba-tiba hening. Jam dinding masih berdetak. Ibu mertua saya terdiam selama beberapa detik. Mungkin beliau tidak menyangka saya berani berkata seperti itu. Kemudian wajahnya memerah padam. Beliau berteriak, berani-beraninya kamu bilang anakku menumpang hidup. Saya tetap tenang. Saya mengatakan yang sebenarnya. Berapa gaji Budi setiap bulan? Berapa pengeluaran keluarga setiap bulan? Siapa yang membayar listrik? Siapa yang membayar air? Siapa yang membeli makanan? Siapa yang membayar uang kuliah adik ipar? Siapa yang membawa ibu ke rumah sakit? Siapa yang membayar biaya pengobatan? Ibu lebih tahu daripada saya. Beliau gemetar karena marah. Kamu ini kurang ajar. Anakku itu laki-laki. Laki-laki adalah tiang keluarga. Saya menggeleng. Tiang keluarga itu bukan pada kata-kata, tapi pada tanggung jawab. Kalau ibu tidak percaya, saya bisa cetak rekening koran saya untuk ibu lihat. 7 tahun ini, berapa yang saya keluarkan setiap bulan, berapa yang Budi disumbangkan? Saya rasa ibu akan langsung mengerti. Beliau menggeretakkan gigi. Jangan kira karena kamu punya sedikit uang, kamu bisa seenaknya. Saya menjawab, saya tidak pernah seenaknya. Kalau saya mau seenaknya, saya tidak akan diam-diam menanggung seluruh keluarga ini selama 7 tahun. Saya juga tidak pernah bercerita kepada siapapun. Ibulah yang memaksa saya untuk bicara. Beliau menunjuk ke arah pintu, pergi kamu dari rumahku. Saya tetap berdiri di tempat. Ini juga rumah saya. Saya ikut menanggung biaya hidup bersama suami. Saya tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat saya harus pergi. Suaranya bergetar karena amarah. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Apa ibumu yang mengajarimu membantah mertua seperti ini? Mendengar beliau menyebut ibu saya, hati saya terasa sakit. Saya berkata perlahan. Ibu saya hanya mengajari saya untuk berbakti. Karena itulah saya ingin memberinya juta. Jika hari ini ibu menyuruh saya untuk tidak berbakti kepada ibu kandung saya tidak bisa melakukannya. Ibu mertua saya mencibir, bakti, kalau mau berbakti, bawa uangmu ke sini untuk mengurusku. Jangan berikan pada orang luar.
Saya menatapnya lama lalu bertanya dengan lembut, "Bu, seandainya Budi punya uang dan memberikannya pada ibu, apakah saya akan melarang?" Beliau menjawab seketika, "Itu sudah sewajarnya." Saya mengangguk. Saya juga berpikir begitu. Saya tidak pernah menentangnya. Lalu mengapa menjadi dosa jika saya memberikannya kepada ibu kandung saya? Beliau tidak bisa menjawab. Sebaliknya suaranya semakin keras. "Jangan banyak alasan. Sejak kamu menginjakkan kaki di rumah ini, setiap rupiah yang kamu hasilkan adalah milik keluarga suami." Mendengar kalimat itu, hati saya terasa dingin. Ternyata di matanya, selama ini saya bukan menantu. Saya hanyalah sebuah dompet yang bisa menghasilkan uang, seseorang yang bertanggung jawab membawa uang pulang untuk melayani keluarganya. Sedangkan orang tua kandung saya, mereka tidak pantas menerima bahkan 5 juta dari anak perempuan mereka sendiri. Saya menggenggam erat amplop di tangan saya. Untuk pertama kalinya, saya merasakan jarak antara saya dan keluarga suami begitu besar hingga tak mungkin lagi untuk dijembatani. Tepat pada saat itu, dari luar gerbang terdengar suara sepeda motor yang familiar. Suami saya baru saja pulang kerja. Begitu suara motor berhenti di halaman, ibu mertua langsung bergegas ke pintu. Beliau tidak menunggu saya bicara lagi, dan langsung memanggil dengan suara keras, "Budi, cepat masuk sini." Begitu suami saya masuk ke dalam rumah, ia langsung merasakan suasana yang tegang. Ia menatap saya, lalu ibunya. "Ada apa, Bu?" Ibu mertua langsung menunjuk ke arah saya. "Tanya istrimu itu. Dia baru saja kurang ajar sama ibu." Sebelum saya sempat membuka mulut, beliau melanjutkan. "Dia mengambil uangmu untuk diberikan kepada ibunya. Ibu ingatkan dia malah bilang anakku menumpang hidup padanya." Mendengar itu, wajah Budi langsung menjadi gelap. Ia menoleh ke arah saya. "Benar begitu?" Saya menjawab dengan tenang. "Benar. Tapi sebaiknya Mas dengar dulu ceritanya sampai selesai." Budi mengibaskan tangannya. "Tidak perlu dengar. Cepat minta maaf sama ibu sekarang." Saya menatap suami saya. "Mas belum bertanya, kenapa ini bisa terjadi tapi sudah menyuruhku minta maaf." Dia berkata dengan nada keras, "Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh bicara seperti itu pada ibu." Saya menarik napas dalam-dalam. "Baik, biar saya ceritakan." Saya menarik uang juta untuk saya berikan kepada ibu saya. Ibu melihatnya dan berkata, "Itu uangmu tidak boleh diberikan kepada orang luar." Saya jelaskan ini uang bonus saya. Ibu tetap bilang semua uang di rumah ini harus untuk mengabdi pada keluarga suami. Itulah yang sebenarnya terjadi. Dia terdiam beberapa detik lalu berkata, "Apa yang ibu katakan juga tidak salah." Saya menatapnya saat itu. Saya tidak tahu harus lebih kecewa atau lebih sakit hati. Saya bertanya, "Jadi Mas juga berpikir ibu saya adalah orang luar?" Dia menghindari tatapan saya. "Bukan itu maksud Mas, lalu apa maksud Mas?" Dia menjawab, "Sudah menikah itu harus memprioritaskan keluarga sendiri dulu." Saya tertawa getir keluarga sendiri. Kata-kata itu terdengar sangat ironis. Saya melihat sekeliling rumah kulkas yang saya beli, set meja makan yang saya cicil, AC di kamar ibu mertua yang saya bayar, mesin cuci baru awal tahun ini juga dari uang saya. Bahkan sepeda motor yang dipakai suami saya sekarang, saya yang menambahkan lebih dari setengah harganya, semuanya dari saya. Namun sekarang saya dianggap bersalah hanya karena ingin memberikan 5 juta kepada ibu kandung saya. Saya menatap Budi. "Saya tanya jujur ya, Mas. Selama 7 tahun ini apa saya pernah membiarkan keluarga kita kekurangan?" Dia tidak menjawab. Saya melanjutkan. "Siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar air? Siapa yang belanja bulanan? Siapa yang bayar obat ibu? Siapa yang biayai kuliah adikmu?" Dia tetap diam. Saya tidak menunggu lagi selama 7 tahun ini. Saya tidak pernah hitung-hitungan. Ada bulan saya transfer lebih dari juta, ada bulan hampir 70 juta. Saya tidak pernah meminta. Jadi hari ini saya simpan 5 juta untuk ibu saya. Di mana salahnya saya? Budi mengerutkan kening. "Jangan mengungkit-ungkit." Saya tertawa, "Mengungkit-ungkit? Kalau saya mau mengungkit-ungkit, sudah dari 7 tahun yang lalu, tidak perlu menunggu sampai hari ini." Ibu mertua langsung menyela. "Lihatkan dia punya uang jadi meremehkan keluarga kita." Saya menoleh. Saya tidak pernah meremehkan siapapun. Saya hanya ingin semua orang berlaku adil. Beliau mencibir adil. "Uang yang kamu hasilkan harus untuk keluarga suami, itu baru adil." Saya menatapnya. Saya masih menafkahi, tapi saya tidak menjual diri saya ke keluarga ini.
Saya masih punya ibu kandung, saya masih punya kewajiban sebagai anak. Ibu mertua menggebrak meja. Kewajiban terbesarmu adalah mengabdi pada keluarga suami. Saya menggelengkan kepala. Tidak. Kewajiban saya adalah mengurus keluarga kecil saya, bukan menafkahi seluruh keluarga suami seumur hidup. Budi langsung membentak, kamu bicara apa? Itu ibumu? Saya menatap suami saya tahu. Makanya selama 7 tahun ini saya merawat ibu seperti ibu kandung saya sendiri. Masih ingat saat ibu harus operasi lutut? Masih ingat siapa yang tidak tidur 3 malam di rumah sakit? Masih ingat siapa yang cuti kerja untuk mengantar ibu kontrol? Masih ingat siapa yang membayar seluruh biaya rumah sakit? Budi terdiam. Saya melanjutkan saat itu. Mas di mana? Dia menunduk. Kantor sedang sibuk. Saya mengangguk. Benar. Mas selalu sibuk. Tapi saya tidak pernah menyalahkan, karena saya pikir sebagai menantu itu adalah tanggung jawab saya. Ibu mertua mendengus, jangan pakai cerita itu untuk menuntut balas budi. Saya menatapnya, saya tidak pernah menuntut. Saya hanya ingin ibu mengerti bahwa 5 juta ini tidak ada artinya. Saya menafkahi keluarga ini ratusan kali lipat lebih banyak. Ini hanya sedikit uang untuk ibu saya membeli obat dan beberapa potong baju. Beliau langsung membentak, tidak boleh. Sebesar pun tidak boleh. Semua uang di rumah ini harus untuk mengabdi pada keluarga suami. Mendengar kalimat itu, semua kesabaran di dalam diri saya seakan pecah. Saya berkata perlahan, Bu, saya tanya jujur. Jika hari ini Budi memberikan ibu juta, apa saya akan menentangnya? Beliau menjawab seketika. Itu uang hasil kerjanya, hak dia mau memberikannya pada siapa? Saya tersenyum. Kalau begitu, suruh saja dia yang memberikan. Apa maksudmu? Ruangan itu hening seketika. Saya menoleh ke suami saya. Dia juga tertegun. Saya melanjutkan, Mas, punya uang untuk diberikan pada ibu. Saya tidak pernah melarang. Tapi kenyataannya sudah bertahun-tahun Mas tidak bisa memberikan banyak. Setiap kali ibu butuh uang, sayalah yang transfer. Setiap kali adik Mas butuh biaya kuliah, sayalah yang bayar. Setiap kali rumah ada keperluan, sayalah yang urus. Lalu kenapa hari ini saya menggunakan uang hasil jeripayah saya sendiri untuk ibu kandung saya dianggap berdosa? Wajah ibu mertua memerah padam. Diam kamu. Saya tidak akan diam. Saya sudah diam selama 7 tahun. Hari ini saya mau bicara semuanya. Saya tidak pernah pelit dengan keluarga ini. Tapi saya juga tidak bisa durhaka pada ibu kandung saya. Ibu mertua menggeretakkan gigi. Sudah ibu bilang keluarga dari pihakmu tidak boleh dapat sepeser pun. Saya menatapnya dengan tatapan tenang. Maaf Bu. Itu tidak bisa saya lakukan. Ibu saya melahirkan saya, membesarkan saya sampai kuliah, tidak pernah meminta sepeser pun. Hari ini saya hanya memberinya 5 juta. Itu adalah hak saya. Budi tiba-tiba melangkah maju, menunjuk lurus ke wajah saya. Mas bilang sekali lagi, minta maaf sama ibu. Sekarang juga saya menggelengkan kepala. Saya tidak akan minta maaf. Dia berteriak, jangan keras kepala. Saya menjawab, saya tidak keras kepala. Saya hanya membela yang benar. Kalau hari ini saya minta maaf, berarti saya mengakui ibu saya adalah orang luar. Saya tidak bisa melakukannya. Budi mengepalkan kedua tangannya, suaranya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Mas, tidak peduli benar atau salah, ibu sudah marah. Kamu menantu, kamu harus minta maaf. Saya menatap pria yang pernah saya cintai itu dengan tatapan asing. Baru saat itulah saya sadar bahwa di dalam hatinya yang terpenting bukanlah keadilan, melainkan ibunya harus selalu benar. Benar atau salah, masuk akal atau tidak, selama ibunya bersuara, yang harus menunduk pastilah selalu saya. Saya menatap lurus ke arah Budi. Pria yang pernah menggandeng tangan saya di pelaminan, kini berdiri di hadapan saya seperti orang yang sama sekali asing. Di matanya tidak ada keinginan untuk mendengarkan, apalagi niat untuk mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Satu-satunya yang ia inginkan adalah agar saya menundukkan kepala. Ia berkata sekali lagi, Mas, suruh kamu minta maaf sama ibu. Saya menjawab dengan tenang. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, jadi tidak ada alasan untuk minta maaf. Begitu saya selesai bicara, ibu mertua saya mencibir. Lihat kan sudah ibu bilang dia punya uang, jadi merasa hebat. Perempuan seperti ini kalau dipelihara di rumah hanya akan naik ke atas kepala suami. Saya menoleh ke arahnya, Bu,
Saya tidak pernah bermaksud meremehkan siapapun, beliau langsung memotong. Jangan panggil aku ibu, menantu yang baik, tidak ada yang membantah mertua sepertimu. Saya menghela napas pelan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Beliau berkacak pinggang. Yang sebenarnya adalah sejak kamu menginjakkan kaki di rumah ini, setiap rupiah yang kamu hasilkan harus untuk mengabdi pada keluarga suami. Saya mengerutkan kening. Kenapa? Beliau menjawab seketika. Karena kamu menantu, keluarga suamilah akarmu, keluarga asalmu hanyalah tamu. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa dingin. Saya hidup lebih dari 30 tahun. Tidak pernah menyangka akan ada hari di mana seseorang memaksa saya untuk menganggap orang tua kandung saya sebagai orang lain. Saya bertanya dengan perlahan, apa ibu ingat apa saja yang sudah saya lakukan untuk keluarga ini selama 7 tahun? Beliau mendengus, apapun yang kamu lakukan, itu adalah tanggung jawabmu. Saya mengangguk, baik, jika itu adalah tanggung jawab, maka hari ini saya juga akan menegaskan, saya tidak pernah lari dari tanggung jawab. Biaya makan seluruh keluarga setiap bulan hampir juta, saya yang bayar. Tagihan listrik, air, internet, TV, kabel, saya yang bayar. Perbaikan atap tahun lalu lebih dari juta, saya yang bayar. Biaya rumah sakit ibu, saya yang bayar. Uang kuliah adik ipar saya yang bayar. Sumbangan pernikahan sepupu dari pihak ayah. Saya juga ikut menyumbang. Saya tidak pernah menolak. Saya tidak pernah meminta kembali sepeser pun. Ibu mertua mengibaskan tangannya. Itu adalah kewajibanmu. Saya menatapnya berusaha menjaga suara saya setenang mungkin. Jika itu adalah kewajiban saya, maka saya sudah cukup melakukannya. Hari ini saya hanya ingin memberikan 5 juta kepada ibu kandung saya rasa saya tidak salah. Beliau menggebrak meja dengan keras. Salah besar. Masih harus bertanya uang itu untuk disimpan bagi keluarga ini. Siapa tahu besok ibu sakit. Saya menjawab, jika ibu sakit, saya akan tetap membawa ibu ke rumah sakit seperti biasanya. Saya tidak pernah bilang akan menelantarkan ibu. Beliau menggeleng. Tidak boleh. Uang harus tetap di rumah. Tidak boleh mengalir ke pihak luar. Saya tersenyum tipis. Senyum yang kali ini penuh kepahitan. Saya tidak mengerti. Saya memberikan 5 juta kepada ibu kandung saya disebut mengalir ke pihak luar. Tapi selama 7 tahun saya membawa miliaran rupiah ke rumah ini. Itu disebut apa? Ruangan itu hening seketika. Bahkan Budi pun tertegun. Mungkin ini pertama kalinya saya menyebutkan angka sebesar itu. Saya tidak melebih-lebihkan puluhan juta setiap bulan selama 7 tahun berturut-turut. Jika dijumlahkan, uang yang saya keluarkan sudah jauh melampaui apa yang pernah saya bayangkan. Saya tidak pernah menghitungnya, tapi hari ini saya terpaksa mengungkitnya. Ibu mertua tertawa keras. Kamu mau mengungkit-ungkit jasa? Saya menggeleng. Tidak. Saya hanya ingin ibu melihat kenyataan. Jika saya egois, keluarga kita tidak akan memiliki kehidupan seperti sekarang. Jika saya perhitungan, adik ipar sudah harus membiayai kuliahnya sendiri sejak lama. Jika saya tidak bertanggung jawab, ibu tidak akan berobat di rumah sakit yang bagus. Saya tidak pernah merasa sayang, tapi itu tidak berarti saya harus memutuskan hubungan dengan ibu kandung saya. Ibu mertua menggeretakkan gigi. Ibu tidak mau tahu uang harus untuk keluarga suami. Saya menoleh ke Budi. Bagaimana menurutmu, Mas? Dia terdiam sejenak lalu berkata, menurut Mas, apa yang ibu katakan ada benarnya juga. Keluarga kita masih banyak kebutuhan. Kamu beri sedikit saja sudah cukup, tidak perlu juta. Saya menatapnya tanpa berkedip. Sedikit itu berapa? Juta, 1000 atau 1000? Dia tidak menjawab. Saya bertanya lagi, kalau untuk ibumu, apa Mas akan menawar seperti ini? Dia mengerutkan kening. Jangan bawa-bawa ibu. Saya menjawab, Mas sendiri yang membeda-bedakan. Ibumu butuh berapapun boleh, ibuku 5 juta pun tidak pantas. Dia menghela napas berat, jangan berlebihan. Saya tersenyum sedih, berlebihan. Saya hanya mengulangi apa yang ibu katakan tadi. Tepat pada saat itu, ibu mertua menunjuk ke arah saya. Dengar baik-baik. Mulai sekarang gajimu harus kamu serahkan pada ibu. Setiap bulan mau belanja apa, minta izin dulu. Saya tertegun. Apa yang baru saja saya dengar? Beliau mengulangi setiap kata. Serahkan pada ibu. Perempuan kalau pegang banyak uang hanya akan berbuat macam-macam. Saya tidak percaya dengan telinga saya sendiri.
Selama 7 tahun saya mencari uang sendiri, membayar pajak sendiri, menafkahi keluarga. Tapi hari ini saya diminta untuk menyerahkan seluruh penghasilan saya seperti seorang anak kecil. Saya menjawab dengan tenang. Mohon maaf, saya tidak bisa. Matanya menajam. Kamu berani membantah, saya tidak membantah. Saya hanya tidak setuju. Itu uang hasil jerih payah saya yang akan mengelolanya. Saya tetap bertanggung jawab pada keluarga. Tapi tidak ada yang berhak memegang seluruh uang saya. Ibu mertua gemetar karena marah. Kamu meremehkan ibu? Saya menggeleng. Tidak, saya hanya melindungi hak saya. Beliau menunjuk Budi. Anakku, kamu lihat kan? Dia meremehkan ibu dan suaminya. Budi mendekati saya, suaranya dingin. Kamu tidak bisa mengalah sedikit pada ibu? Saya menatapnya. Selama 7 tahun ini, apa saya kurang mengalah? Saya mengalah dalam hal uang, waktu, bahkan masa muda saya. Hari ini saya hanya menyisihkan 5 juta untuk ibu saya, tapi semua orang masih menganggap saya serakah. Saya benar-benar tidak mengerti lagi standar keluarga ini seperti apa. Udara di dalam ruangan terasa begitu pekat. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Tetapi di dalam hati saya, satu hal sangat jelas. Selama ini, pengorbanan saya tidak pernah dianggap sebagai sebuah kebaikan. Itu dianggap sebagai hal yang wajar. Dan begitu saya menyisihkan sebagian kecil untuk ibu kandung saya langsung menjadi orang yang bersalah di mata ibu mertua dan juga suami yang pernah saya cintai dengan tulus. Begitu saya selesai bicara, ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang berat. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik, hanya suara kipas angin di langit-langit dan detak jarum jam. Saya menatap Budi, masih berharap dia akan tenang. Jika saja dia mau duduk mendengarkan saya sampai selesai, mungkin semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi saya terlalu tinggi menilai pria yang pernah saya cintai. Ibu mertua tiba-tiba menangis sambil menyeka air mata. Beliau berkata, "Ya Tuhan, malang sekali nasibku. Membesarkan anak laki-laki sampai sebesar ini, menikah dengan menantu kurang ajar, dia meremehkanku. Dia bahkan bilang anakku menumpang hidup padanya." Tangisnya semakin keras. Para tetangga mulai membuka pintu dan melongok. Melihat ibunya menangis, Budi langsung menghampiri dan memegang bahunya. "Bu, jangan menangis. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindas ibu." Mendengar kalimat itu, hati saya serasa diremas. Penindas. Setelah 7 tahun merawat keluarga ini, akhirnya saya menjadi penindas ibu mertua. Saya angkat bicara perlahan. "Apa Mas tahu duduk perkaranya?" Budi berbalik tajam. "Mas, tidak perlu tahu. Asal kamu membuat ibu menangis, berarti kamu salah." Saya tersenyum tipis, senyum yang penuh kepahitan. "Jadi kalau ibumu yang salah, bagaimana?" Dia tidak menjawab. Saya bertanya lagi, "Jika hari ini yang dihina adalah ibu saya, apa masalahnya?" Budi membentak, "Jangan disamakan. Itu ibuku." Saya menatapnya lama lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti. Di hatimu hanya ibumu yang pantas dibela, sedangkan ibuku tidak." Ibu mertua langsung menyela. "Benar, ibumu tidak ada hubungannya dengan rumah ini. Kalau kamu mau berbakti, pulang saja ke rumah ibumu. Jangan di sini makan nasi rumahku." Saya melihat sekeliling rumah. Setiap perabotan muncul di depan mata. TV yang saya beli, sofa yang saya cicil, penyaring air yang saya pasang, AC baru yang diganti musim panas tahun lalu, bahkan gordennya pun saya yang pilih dan bayar. Saya bertanya perlahan, "Ibu bilang, saya makan nasi rumah ibu. Apa ibu ingat siapa yang membeli beras setiap bulan?" Beliau terdiam. Saya melanjutkan, "Siapa yang mentransfer uang belanja? Siapa yang membayar listrik? Siapa yang membayar air? Siapa yang membeli setiap barang di rumah ini?" Wajah ibu mertua memerah. Beliau berteriak, "Walaupun kamu punya uang, itu sudah kewajibanmu sebagai menantu. Jangan merasa hebat." Saya menggeleng. Saya tidak pernah merasa hebat. Saya hanya ingin semua orang melihat kenyataan. Tepat pada saat itu, Budi melangkah maju menunjuk wajah saya. Dia berkata, "Mas larang kamu bicara sepatah kata pun lagi. Minta maaf pada ibu sekarang." Saya menjawab dengan tenang, "Tidak, saya tidak akan minta maaf." Mata Budi memancarkan kemarahan. Dia menggeretakkan gigi. "Kamu mau melawan sampai akhir?" "Ya," saya menatapnya. "Saya tidak melawan. Saya hanya tidak bisa minta maaf untuk sesuatu yang tidak saya lakukan." Dia tiba-tiba mencengkeram lengan saya dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga saya meringis.
lepaskan aku. Tidak akan. Dia menarik saya ke hadapan ibunya berlutut. Minta maaf pada ibu, saya mencoba melepaskan tangan saya. Kamu menyakitiku, dia berteriak keras. Berlutut, saya tetap berdiri tegak. Tidak, saya tidak akan berlutut. Ibu mertua di belakang terus berkata, pukul saja dia. Perempuan seperti ini harus diberi pelajaran. Perempuan yang tidak mau mendengar kata suami untuk apa dipelihara. Saya menatapnya, mata saya penuh kekecewaan. Selama 7 tahun, saya selalu memanggilnya ibu dengan tulus. Tapi hari ini justru dia yang menyuruh anaknya untuk memukul saya. Budi kehilangan kendali, plak sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri saya. Kepala saya terteleng ke samping. Telinga saya berdengung, mulut saya terasa anyir. Belum sempat saya berdiri tegak, tamparan kedua kembali mendarat. Kali ini lebih keras, saya terhuyung mundur beberapa langkah lalu menabrak ujung meja. Amplop berisi R5 juta jatuh ke lantai. Lembaran-lembaran uang baru itu berhamburan di atas ubin yang dingin. Tidak ada yang membungkuk untuk mengambilnya. Saya mengangkat tangan memegangi pipi. Rasa panas menjalar di seluruh wajah, tapi rasa sakit di hati jauh lebih besar. Saya menatap suami saya. Ini pertama kalinya Mas memukulku. Budi terengah-engah. Kamu yang memaksaku. Saya mengangguk pelan. Begitu ya? Mas memukulku karena R5 juta, dia menjawab. Mas memukulmu karena kamu kurang ajar pada ibu. Saya tertawa-tawa yang getir. Jadi kalau hari ini aku menurut dan membiarkan ibu menghina ibu kandungku, barulah aku menjadi menantu yang baik. Begitu dia tidak menjawab. Ibu mertua melangkah maju beberapa langkah. Beliau membungkuk, mengambil amplop itu, lalu menggenggamnya. 5 juta ini, Ibu Sita, jangan harap kamu bisa memberikannya pada ibumu. Saya melihat tangannya yang menggenggam erat amplop itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya melihat seseorang yang tega merebut hadiah yang diperuntukkan seorang anak perempuan untuk ibu kandungnya. Saya melangkah maju, Bu, kembalikan. Beliau memeluk amplop itu erat-erat. Tidak, mulai sekarang uangmu adalah uang rumah ini. Saya mengulurkan tangan. Saya bilang sekali lagi, kembalikan. Budi langsung menghalangi di depan ibunya. Jangan membuat keributan. Saya menatapnya. Mas juga setuju merampas uangku. Dia menjawab dengan dingin. Itu bukan merampas, tapi menyimpan untuk keluarga. Saya tertawa. Keluarga. Dua kata itu hari ini terdengar begitu asing. Saya tidak bicara lagi. Diam-diam saya masuk ke kamar. Di belakang saya masih terdengar umpatan ibu mertua. Menantu tidak tahu berterima kasih. Air susu dibalas air tuba, tidak tahu diri. Setiap kata bagaikan pisau yang menyayat hati. Saya membuka lemari pakaian, mengambil koper kecil yang biasa saya simpan di bawah tempat tidur. Setiap helai pakaian saya lipat rapi dan masukkan ke dalamnya. Saya membuka laci, mengambil dokumen pribadi, paspor, KTP, buku tabungan, laptop, semuanya adalah aset yang saya beli sendiri. Ketika saya menarik koper keluar, Budi berdiri menghalangi jalan. Kamu mau kemana? Saya menjawab dengan tenang. Pergi dari sini, dia mengerutkan kening. Kamu berani pergi dari rumah? Saya menatapnya. Bukannya Mas yang mengusirku? Dia terdiam. Saya melanjutkan. Aku tidak mau tinggal di tempat di mana hanya karena memberikan R5 juta kepada ibu kandung. Aku ditampar suami, dimaki ibu mertua, dan dirampas uangku sendiri. Budi menunjuk keluar pintu. Baik, mau pergi. Pergi saja. Keluar dari rumah ini. Jangan kembali lagi. Saya bertanya dengan sangat pelan. Mas yakin? Dia menggeretakkan gigi. Yakin pergi sana. Saya membungkuk, menarik koper itu dan melangkah keluar dari rumah yang telah saya rawat dengan masa muda saya selama 7 tahun. Ketika gerbang tertutup di belakang saya tidak menangis. Saya hanya merasa hampa. 7 tahun pengorbanan, 7 tahun kesabaran. Akhirnya berakhir dengan 2 tamparan dan 1 kata usiran. Saya naik ke taksi yang baru saja berhenti di depan rumah. Sopir taksi melihat bekas merah di wajah saya dan bertanya pelan, Mbak, perlu ke rumah sakit? Saya menggeleng antar saya ke apartemen di Kebayoran Baru. Mobil mulai berjalan. Melalui jendela kaca, saya melihat rumah itu semakin menjauh. Dulu itu adalah tempat yang saya sebut rumah, tapi sejak saat itu, saya sadar bahwa saya baru saja meninggalkan tempat yang tidak pernah benar-benar menganggap saya sebagai bagian dari keluarga. Saya menyandarkan kepala ke jendela mobil, diam-diam memandangi deretan lampu jalan yang surut di belakang. Langit sudah mulai gelap,
arus manusia masih bergegas pulang setelah seharian bekerja. Semua orang punya tempat untuk pulang, punya makan malam yang menanti. Sedangkan saya setelah 7 tahun menjadi istri, meninggalkan rumah yang pernah saya anggap sebagai tempat bernaung hanya dengan sebuah koper kecil. Sopir taksi sesekali melirik saya melalui kaca spion. "Mbak, baik-baik saja?" Saya tersenyum sangat tipis. "Saya baik-baik saja, tapi saya tahu saya sama sekali tidak baik-baik saja." Kedua pipi saya masih terasa perih, setiap kali menggerakkan rahang, rasa sakitnya menusuk. Tapi yang paling sakit bukanlah di wajah, melainkan di dalam hati. Saya tidak pernah menyangka pria yang pernah berjanji akan melindungi saya seumur hidup, suatu hari akan mengangkat tangan memukul saya. Hanya karena saya ingin memberikan R5 juta kepada ibu kandung saya. Mobil berhenti di depan sebuah gedung apartemen. Itu adalah apartemen yang saya beli 3 tahun lalu. Waktu itu perusahaan memberikan bonus besar, dan saya memutuskan untuk membeli 1 unit 2 kamar tidur sebagai investasi. Saya tidak mencantumkan nama suami. Bukan karena saya berjaga-jaga, tapi saat itu bank meminta berkas mendadak dan saya mengurus semuanya sendiri. Setelah dibeli, apartemen itu kosong. Saya hanya sesekali mampir untuk bersih-bersih. Tidak disangka, hari ini tempat itu menjadi satu-satunya tempat saya bisa kembali. Saya membuka pintu. Aroma minyak esensial yang samar masih tercium. Ruangan itu bersih dan sunyi senyap. Saya meletakkan koper. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya sendirian. Tidak ada suara ibu mertua memanggil dari dapur. Tidak ada suara suami meminta dibuatkan secangkir kopi. Tidak ada lagi kalimat pengingat untuk membayar ini dan itu. Yang tersisa hanyalah keheningan. Saya duduk di sofa, kedua tangan saya gemetar. Barulah saat itu air mata mulai jatuh. Bukan karena menyesali pernikahan, tapi karena saya menyesali diri saya sendiri. Saya telah menghabiskan 7 tahun masa muda saya untuk menjadi menantu yang baik. Saya selalu berpikir jika saya tulus, cepat atau lambat saya akan dicintai. Tapi ternyata ada orang yang menganggap pengorbanan orang lain sebagai hal yang wajar. Semakin banyak diberi, semakin banyak mereka menuntut. Telepon bergetar terus-menerus, ibu saya yang menelepon. Saya buru-buru menyeka air mata lalu mengangkatnya. "Sudah sampai rumah, Nak." Saya berusaha menjaga suara saya agar normal. "Sudah, Bu." Ibu tertawa. "Besok kalau pulang, Ibu masakan sayur asem." "Sudah lama kamu tidak makan?" Mendengar suara ibu, hidung saya terasa perih. Saya menjawab, "Iya." Ibu bertanya lagi, "Kamu kenapa? Suaramu aneh." Saya menarik napas dalam. "Tidak apa-apa, Bu, cuma sedikit lelah." Beliau tertawa lembut. "Kalau begitu, istirahatlah lebih awal, jangan terlalu banyak bekerja. Ibu sehat, jangan khawatirkan Ibu." Saya menggigit bibir. Ibu yang satu ini seumur hidupnya hanya tahu mengkhawatirkan anaknya. Bahkan saat ini beliau tidak tahu bahwa hanya karena R5 juta yang akan saya berikan, pernikahan putrinya hampir hancur. Saya tidak ingin ibu sedih, jadi saya memutuskan untuk menyembunyikan semuanya. Setelah menutup telepon, saya membuka kulkas. Di dalamnya hanya ada beberapa botol air dan sedikit buah. Saya baru sadar seharian ini belum makan, tapi sudah tidak ada selera. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Saya sedikit terkejut membuka pintu. Saya melihat Maya, sahabat saya. Maya memeluk saya erat. "Aku baru dengar dari satpam kamu naik ke sini. Ada apa?" Aku telepon puluhan kali tidak diangkat. Begitu melihat sahabat saya, air mata saya kembali tumpah. Maya menarik saya masuk. Dia melihat kedua pipi saya lalu tertegun. "Siapa yang memukulmu?" Saya diam. Maya bertanya lagi. "Budi yang memukulmu kan?" Saya mengangguk pelan. Maya mengepalkan kedua tangannya. "Dia gila ya?" Saya menceritakan seluruh kesedihannya dari saat akan memberikan 5 juta pada ibu hingga ibu mertua merendah. Lalu kalimat bahwa anaknya menumpang hidup pada saya, dan akhirnya 2 tamparan itu setelah selesai mendengar Maya duduk terdiam lama sekali. Lalu dia bertanya, "Kamu tahu apa yang paling membuatku marah?" Saya menggeleng. "Bukan karena dia memukulmu, tapi karena selama 7 tahun ini kamu menafkahi seluruh keluarganya. Sampai saat kamu mau memberikan 5 juta pada ibu kandungmu pun tidak boleh, kamu tidak merasa itu tidak masuk akal." Saya tersenyum sedih. "Iya, tapi aku terus berpikir nanti semua orang akan mengerti." Maya menghela napas. "Anissa, ada orang yang tidak akan pernah mengerti. Mereka hanya terbiasa menerima,
begitu kamu berhenti memberi, mereka akan menganggapmu bersalah. Saya terdiam. Kata-kata Maya membuat saya teringat banyak hal. Hari wisuda adik ipar. Semua orang memuji Budi sebagai kakak yang baik. Hari ibu mertua keluar dari rumah sakit. Kerabat memuji Budi sebagai anak yang berbakti. Hari rumah selesai direnovasi. Semua orang bilang berkat anak laki-lakinya yang hebat. Sedangkan saya selalu berdiri di belakang sambil tersenyum, tidak pernah menuntut ucapan terima kasih. Maya menatap saya. Kamu masih mencintainya? Saya berpikir lama sekali lalu menggeleng. Aku tidak tahu. Mungkin yang aku cintai adalah suami di tahun-tahun pertama, bukan pria yang sekarang. Maya mengangguk. Kalau begitu jangan kembali hanya karena kasihan. Saya tidak menjawab. Telepon kembali bergetar. Kali ini Budi. Saya menatap layar lama sekali baru mengangkatnya. Di seberang sana hening beberapa detik lalu dia angkat bicara. Kamu di mana? Saya menjawab, itu tidak penting lagi. Dia berkata, pulanglah. Saya bertanya, untuk apa? Dia menjawab, suami istri, kalau ada masalah dibicarakan baik-baik. Saya tertawa getir saat Mas memukulku. Apa Mas berpikir untuk bicara baik-baik? Dia terdiam sejenak baru bicara lagi. Kamu cukup minta maaf pada ibu, semua masalah akan selesai. Saya tidak percaya dengan telinga saya. Sampai saat ini dia masih berpikir sayalah yang salah. Saya bertanya, Mas meneleponku hanya untuk mengatakan itu. Dia menjawab, ibu sedang sangat marah, kamu pulang. Minta maaf sebentar nanti ibu akan memaafkan. Saya tersenyum tipis. Lalu dua tamparan yang Mas berikan padaku, siapa yang akan memaafkan? Dia berkata pelan, Mas sedang emosi. Saya menjawab, aku juga pernah emosi, tapi aku tidak pernah memukulmu. Seberang sana kembali hening. Saya melanjutkan. Mas, tahu apa yang paling menyakitiku? Bukan dua tamparan itu, tapi saat aku bilang ibuku dihina, Mas tetap menyuruhku minta maaf. Mas sama sekali tidak memikirkan perasaanku. Budi menghela napas, jangan keras kepala lagi, ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga. Saya tersenyum. Kalau baik, tidak akan melarangku berbakti pada ibu kandung. Kalau baik tidak akan merebut amplopku. Kalau baik tidak akan menyuruhmu memukul istri. Suaranya mulai kesal. Sudah cukup bicaranya? Saya menjawab dengan sangat tenang. Belum. Satu hal lagi, Mas menyuruhku minta maaf pada ibumu. Lalu apa ibu dan Mas akan minta maaf padaku? Dia terdiam lama sekali, akhirnya hanya mengatakan satu kalimat. Mas tidak punya alasan untuk minta maaf. Mendengar itu, hati saya benar-benar menjadi dingin. Saya menjawab dengan lembut, baik, kalau begitu mulai hari ini, kita tidak perlu bicara apa-apa lagi. Saya menutup telepon lalu mematikannya. Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, saya tidak ingin lagi menunggu penjelasan atau perubahan dari pria itu. Saya melangkah ke balkon. Angin malam berhembus sangat lembut. Saya menatap langit. Hati saya masih sakit. Tapi di suatu tempat, di tengah rasa sakit itu, saya mulai merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari diri saya, yaitu kebebasan. Kebebasan untuk memikirkan diri sendiri. Kebebasan untuk hidup tanpa harus meminta izin kepada siapapun saat ingin berbakti kepada ibu kandung saya sendiri. Keesokan paginya saya bangun sangat awal. Semalaman hampir tidak bisa tidur, tetapi kepala saya terasa sangat jernih. Saya bercermin, bekas lebam di kedua pipi masih terlihat jelas. Saya mengambil sedikit concealer untuk menutupinya, lalu berganti pakaian untuk bekerja. Saya tidak ingin masalah keluarga memengaruhi pekerjaan saya. Kantor masih menjadi tempat di mana saya merasa dihormati. Begitu masuk ke ruang kerja, sekretaris saya menatap saya lalu tertegun. Bu Anissa, wajah ibu kenapa? Saya tersenyum. Tidak hati-hati menabrak pintu saja. Dia menatap saya beberapa detik lalu, tidak bertanya lagi. Mungkin dia tahu saya tidak ingin membahasnya. Pagi hari berlalu dengan serangkaian rapat. Saya mencoba fokus pada angka-angka, kontrak-kontrak, dan rencana triwulan yang baru. Semakin sibuk, semakin saya tidak punya waktu untuk memikirkan masalah di rumah. Menjelang siang, telepon saya menyala terus-menerus. Kali ini bukan Budi, melainkan ibu mertua. Saya melihat layar. Puluhan panggilan tak terjawab. Lalu puluhan pesan singkat, kamu di mana? Cepat pulang. Jangan kira pergi begitu saja. Masalah selesai. Selesai membaca, saya hanya diam-diam mengunci layar. Beberapa menit kemudian, Budi menelepon lagi. Saya tidak mengangkatnya. Sampai panggilan kelima, barulah saya menjawab,
Dia langsung berkata, "Kamu mau sembunyi sampai kapan?" Saya menjawab dengan tenang, "Saya tidak sembunyi. Saya sedang bekerja." Dia merendahkan suaranya. "Nanti sore pulang kita bicara." Ibu sedang sangat marah. Saya bertanya, "Apa ibu masih memegang amplop saya?" Dia terdiam sejenak lalu menjawab, "Itu tidak penting." Saya tertawa getir. "Bagi Mas tidak, tapi bagi saya sangat penting. Itu uang yang akan saya berikan pada ibu saya." Dia menghela napas. "Jangan ungkit lagi. Pulang minta maaf pada ibu, nanti ibu kembalikan." Saya bertanya, "Kenapa saya harus minta maaf untuk mendapatkan kembali uang saya sendiri?" Dia tidak menjawab. Saya menutup telepon. Di dalam hati saya saat itu tidak ada lagi kemarahan, hanya ada kekecewaan. Sore hari ketika saya baru saja menyelesaikan rapat, Maya masuk. Dia duduk di hadapan saya. "Kamu tahu tidak?" Saya mengangkat kepala. "Ada apa?" Maya menjawab. "Ibu mertuamu baru saja menelepon Bu Rina di bagian HRD." Saya mengerutkan kening. "Menelepon untuk apa?" Maya menggeleng. "Dia bertanya berapa gajimu setiap bulan, bertanya apa perusahaan memberikan bonus. Dia juga bilang mulai bulan depan minta gajimu ditransfer ke rekening anaknya." Saya tertegun cukup lama baru bisa bicara. "Dia benar-benar bilang begitu?" Maya mengangguk. "Untung Bu Rina tidak memberitahu, hanya bilang itu informasi pribadi." Saya tertawa-tawa yang penuh kelelahan. Sampai ke kantor saya pun dihubungi. Mungkin di mata ibu mertua saya bukanlah manusia, melainkan hanya mesin pencari uang. Sore hari saya pulang kerja. Begitu turun di lobi, saya melihat Budi sudah menunggu. Dia masih mengenakan pakaian kerjanya. Wajahnya tampak lelah. Dia berjalan cepat menghampiri. Naik mobil. "Kita pulang bicara." Saya menggeleng. "Ada apa?" "Bicara di sini saja." Dia melihat sekeliling. "Banyak orang." Saya menjawab, "Saya tidak mau pulang." Dia merendahkan suaranya. "Ibu marah sekali." Saya berkata dengan tenang, "Ibu marah karena saya memberikan 5 juta pada ibu kandung saya atau marah karena mulai sekarang tidak ada lagi yang memberikan uang?" Budi mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Saya menatap lurus ke arahnya, jawab jujur. "Dari kemarin sampai sekarang, siapa yang membayar uang belanja?" Dia diam. Saya bertanya lagi, "Tagihan listrik bulan ini siapa yang bayar?" Dia tetap tidak bicara. Saya bertanya lagi, "Apa ibu sudah minta uang pada Mas?" Barulah saat itu dia menghela napas. "Di rumah sedang sulit." Saya tersenyum tipis. "Baru 1 hari saja sudah sulit." Dia tampak kesal. "Jangan bicara seperti itu." Saya menatapnya. "Apa saya salah bicara? Selama 7 tahun saya tidak pernah membiarkan kalian pusing soal uang. Begitu saya pergi belum sampai 2 hari, keluarga sudah panik." Dia menunduk sejenak baru berkata, "Ibu belum terbiasa." Saya menjawab, "Bukan, ibu belum terbiasa karena selama ini selalu ada saya yang menanggung." Dia mengangkat kepala. "Kamu pulang ya? Nanti Mas bilang ibu jangan marah-marah lagi." Saya menggeleng. Saya tanya satu hal, jika hari ini saya pulang, besok saya mau memberikan ibu saya 5 juta lagi. Apa Mas setuju? Budi diam. Keheningannya sudah menjadi jawaban. Saya mengangguk pelan. "Kalau begitu kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Dia buru-buru menahan tangan saya. "Anissa, dengarkan, Mas, keluarga kita tidak bisa tanpamu." Saya dengan lembut menarik tangan saya. "Mas baru saja mengatakan hal yang paling penting. Bukan Mas yang tidak bisa tanpaku, tapi keluarga Mas yang tidak bisa tanpa orang yang membayar tagihan." Wajah Budi memerah. Dia membentak, "Kamu kira semua orang hidup karena uang sepertimu?" Saya menatapnya. "Jika saya hidup karena uang, saya tidak akan menghabiskan hampir seluruh penghasilan saya untuk keluarga Mas selama 7 tahun. Justru karena saya tidak hidup karena uang, semua orang jadi terbiasa mengambil uang saya." Dia berdiri terdiam. Saya melanjutkan. "Masih ingat bulan lalu ibu minta halaman diperbaiki? Tahu siapa yang bayar R10 juta? Masih ingat adik Mas beli mobil? Siapa yang menambahkan R juta? Masih ingat uang obat ibu 3 bulan terakhir? Siapa yang bayar?" Budi menunduk. "Mas tahu?" Saya menggeleng. "Tidak, Mas. Tidak tahu. Kalau tahu, Mas tidak akan menamparku hanya karena 5 juta. Tepat pada saat itu, telepon Budi berdering. Dia melihat layar lalu mengangkatnya. "Ibu mertua,
Saya berdiri tepat di sebelahnya, jadi saya mendengar dengan jelas. Beliau berkata dengan keras, "Kamu di mana? Cepat bawa dia pulang. Uang beras habis, obat ibu juga sudah mau habis. Bulan ini masih ada tagihan listrik, air, internet, suruh dia transfer uang sekarang." Budi buru-buru berkata pelan, "Bu, aku sedang bicara." Beliau berteriak, "Bicara apapun suruh dia transfer Pia juta dulu. Kalau masih mau tinggal di rumah ini harus bertanggung jawab." Saya berdiri di sana tertegun bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya semuanya sudah terlalu jelas. Baru 2 hari, hal pertama yang dipikirkan ibu mertua bukanlah bertanya apakah saya kesakitan, bukan bertanya bagaimana saya makan, juga bukan menyuruh anaknya minta maaf pada istrinya. Hal yang paling dia pedulikan tetaplah uang juta. Sebuah angka yang diucapkan dengan begitu wajar seolah-olah itu adalah kewajiban saya yang mutlak. Budi menutup telepon. Dia menatap saya dengan canggung. "Ibu hanya terlalu khawatir." Saya tertawa. Khawatir memang khawatir tidak ada lagi yang menafkahi seluruh keluarga. Dia mencoba menjelaskan tapi kemudian berhenti. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. "Mas tahu tidak? Jika kemarin Mas membela yang benar, jika Mas cukup mengatakan pada ibu bahwa saya berhak berbakti pada ibu kandung saya, hari ini ceritanya akan berbeda. Tapi Mas memilih ibu, Mas memilih uang, dan Mas juga memilih untuk kehilangan saya." Selesai berkata, saya berbalik dan melangkah pergi. Di belakang, Budi masih berdiri diam di halaman kantor. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mungkin dia mulai merasakan kekosongan saat orang yang selalu diam-diam menanggung segalanya tidak lagi berada di sampingnya. 3 hari setelah saya meninggalkan rumah mertua, telepon saya tidak lagi berdering terus-menerus. Saya tahu bukan karena mereka sudah sadar, hanya saja mereka menyadari bahwa menelepon dan memaki-maki tidak lagi ada gunanya. Saya kembali ke ritme hidup normal. Pagi pergi kerja, sore pulang ke apartemen, memasak makan malam sederhana untuk diri sendiri, malam hari membaca buku atau menonton beberapa film. Hidup begitu tenang sampai terkadang saya merasa aneh. Tidak ada lagi yang memanggil saya untuk membayar tagihan listrik, tidak ada lagi yang mengingatkan untuk membeli obat. Tidak ada lagi yang memberikan daftar pengeluaran yang harus saya bayar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya hidup untuk diri saya sendiri. Di akhir pekan saya memutuskan untuk pulang kampung menjenguk ibu. Saya masih menyimpan amplop berisi 5 juta di dalam tas. Setelah meninggalkan rumah mertua hari itu, saya berhasil mengambilnya kembali. Saat saya menarik koper keluar pintu, ibu mertua sibuk memaki, dan Budi mencoba menahan saya. Saya diam-diam mengambil kembali amplop yang tergeletak di meja lalu pergi. Selama beberapa hari terakhir saya belum sempat pulang kampung. Kali ini saya ingin memberikannya langsung kepada ibu. Mobil baru saja berhenti di depan gerbang. Ibu sudah berlari keluar. Anak ibu pulang. Beliau memeluk saya erat. Saya mencoba memutar badan agar beliau tidak melihat lebam yang masih samar di pipi saya. Ibu menarik saya masuk ke rumah. Makan siangnya sangat sederhana. Hanya beberapa macam sayur asem, ikan pindang, dan lalapan. Tapi saya makan lebih lahap daripada di pesta manapun. Saat sedang makan, ibu menatap saya lalu bertanya, "Kamu kurusan sekali? Ada masalah dengan suamimu?" Saya tersenyum, "Tidak ada apa-apa Bu, pekerjaan sedang sibuk." Ibu menatap saya lama sekali lalu menghela napas pelan. "Kamu ini anak ibu, kamu sedih atau senang?" Ibu lihat saja sudah tahu. Mendengar kalimat itu, air mata saya tanpa sadar jatuh. Saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Saya ceritakan semuanya pada ibu, dari masalah 5 juta, hingga ibu mertua yang menyebut ibu sebagai orang luar. Lalu 2 tamparan dari Budi. Ibu duduk terdiam. Beliau tidak menangis, hanya diam-diam menggenggam tangan saya. Beberapa saat kemudian, beliau baru berkata, "Ibu, minta maaf." Saya terkejut. "Minta maaf untuk apa?" Beliau tersenyum sedih, "Karena ibu mengajarimu untuk terlalu sabar. Ibu kira dengan mengalah sedikit, keluarga akan damai. Tidak disangka orang lain justru menganggap pengorbananmu sebagai hal yang wajar." Saya menggenggam erat tangan ibu. "Bukan salah, ibu. Ini kemauan saya sendiri." Ibu mengelus kepala saya seperti saat saya masih kecil. Sabar untuk menjaga kebahagiaan itu berbeda dengan sabar membiarkan orang lain menginjak-injakmu. Kalau seorang laki-laki sudah memukul istrinya untuk membela yang salah, jangan ditangisi lagi. Saya memeluk ibu untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, saya merasa dilindungi. Sebelum pulang,
Saya meletakkan amplop di tangan ibu. Ibu terima ya. Beliau hendak mengembalikan tapi saya tersenyum. Kali ini ibu harus terima. Ini uang dari anak perempuan ibu. Ibu pakai untuk beli obat dan beberapa baju baru. Beliau menatap saya lama sekali lalu mengangguk. Baik, ibu terima. Tapi ibu terima karena ini tanda sayangmu, bukan karena ibu butuh uang. Saya tersenyum. Saya tahu, Bu. Dalam perjalanan kembali ke kota, hati saya terasa jauh lebih ringan. Malam itu, begitu sampai di apartemen, bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu, di luar ada Budi. Dia berdiri bersama ibu mertua. Di belakangnya ada juga adiknya. Saya sedikit terkejut. Ibu mertua begitu melihat saya langsung masuk. Tanpa menunggu saya persilakan, beliau melihat ke sekeliling apartemen lalu tersenyum sinis. Rupanya kamu punya rumah simpanan? Saya menjawab dengan tenang. Ini aset saya sebelum menikah. Beliau tidak peduli, duduk di sofa lalu berkata, sudahlah yang lalu biarlah berlalu, kamu pulang sana. Saya menatapnya. Ibu kesini hanya untuk itu. Beliau mengangguk. Iya, rumah sedang sepi. Saya bertanya pelan. Sepi menantu atau sepi orang yang bayar tagihan? Wajahnya menegang. Kamu ini selalu saja soal uang. Saya tersenyum. Saya hanya mengulangi apa yang baru saja ibu buktikan. Beliau meninggikan suaranya. Jangan kurang ajar. Ibu sudah lupakan kejadian kemarin. Kamu mau apa lagi? Saya menoleh ke Budi. Mas juga berpikir cukup datang ke sini memanggilku pulang. Masalah selesai. Budi merendahkan suaranya. Pulanglah. Nanti Mas bilang ibu jangan ungkit lagi masalah 5 juta itu. Saya bertanya. Lalu apa ibu akan minta maaf pada ibu saya? Dia diam. Ibu mertua memotong. Minta maaf apa? Apa ibu salah bicara? Uang keluarga suami tidak boleh diberikan pada orang luar. Saya mengangguk pelan. Saya mengerti sampai sekarang ibu masih berpikir ibu saya adalah orang luar. Beliau menjawab seketika, benar. Sudah menikah itu hanya ada satu keluarga. Saya berdiri dan masuk ke kamar. Sesaat kemudian saya standim membawa sebuah map. Saya meletakkannya di meja, membukanya. Di dalamnya ada tumpukan kertas yang dicetak dengan rapi. Ibu mertua mengerutkan kening. Ini apa? Saya menjawab, rekening koran saya selama 7 tahun terakhir. Daftar pengeluaran yang sudah saya keluarkan untuk keluarga kita. Beliau tersenyum sinis, mengungkit-ungkit jasa lagi. Saya menggeleng, tidak, saya hanya ingin semua orang tahu yang sebenarnya. Saya membalik lembar demi lembar. Tanggal 12 Mei bayar uang kuliah adik Mas Budi 32 juta, tanggal 25 Agustus bayar biaya rumah sakit Ibu R 8 juta, tanggal 16 November perbaikan atap rumah 105 juta, tanggal 3 Januari beli kulkas 39 juta, tanggal 17 Juni kasih adik Mas 80 juta untuk beli mobil, tanggal 20 Desember bayar tagihan listrik dan air setahun, tanggal 14 Februari biaya perbaikan halaman, 120 juta. Saya membalik halaman terus-menerus. Ada yang jumlahnya kecil beberapa juta, ada yang besar ratusan juta. Seluruh ruangan hening. Adik ipar melihat rekening koran itu sampai ternganga, Budi juga tertegun. Mungkin dia sendiri tidak pernah tahu saya sudah mengeluarkan uang sebanyak itu. Saya menutup map itu, berkata dengan lembut, saya tidak pernah minta siapapun mengembalikan. Saya juga tidak pernah mengungkitnya. Saya hanya ingin membuktikan satu hal. 5 juta yang saya berikan pada ibu kandung saya tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang sudah saya lakukan untuk keluarga ini. Jika setelah semua itu ibu masih menganggap saya bersalah, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ibu mertua melihat tumpukan kertas di meja, wajahnya berubah, tapi bukannya menyadari kesalahannya, beliau tetap berkata dengan keras, itu adalah tanggung jawabmu. Ibu tidak pernah memaksa. Mendengar kalimat itu, saya tersenyum tipis. Senyum yang tenang. Karena sampai saat ini saya sudah mengerti bahwa ada orang yang tidak akan pernah tahu apa artinya berterima kasih. Setelah ucapan ibu mertua, apartemen kembali hening. Saya menatapnya lama 7 tahun lalu. Jika ada yang mengatakan kepada saya bahwa suatu hari wanita yang saya rawat dengan tulus akan menganggap semua pengorbanan saya sebagai tanggung jawab yang wajar, saya pasti tidak akan percaya. Tapi hari ini saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Saya menutup map itu dengan hati-hati menyimpan setiap lembar rekening koran ke dalamnya. Saya tidak lagi merasa marah, hanya ketenangan.
Mungkin ketika seseorang sudah kecewa sampai ke titik terdalam, mereka tidak akan mau berdebat lagi. Ibu mertua menatap saya. Untuk apa kamu simpan? Berikan sini, ibu mau lihat lagi. Saya menggeleng. Tidak perlu lagi, Bu. Ibu sudah cukup melihat hal yang perlu dimengerti. Ibu tidak mau mengerti. Melihat lebih banyak pun percuma. Beliau menjadi kesal. Cara bicaramu seperti itu? Saya menjawab dengan lembut. Saya sedang mengatakan yang sebenarnya. Selama 7 tahun saya secara sukarela menafkahi keluarga. Saya tidak pernah memaksa siapapun untuk berhutang budi. Tapi setidaknya saya tidak pantas diperlakukan seperti orang yang bersalah hanya karena memberikan air juta kepada ibu kandung saya. Ibu mertua hendak bicara lagi, tetapi Budi dengan lembut menahan tangannya. Bu, biar aku yang bicara dengannya. Beliau mendengus lalu duduk kembali. Budi mendekati saya untuk pertama kalinya setelah beberapa hari suaranya tidak lagi tajam. Anissa, aku mohon kita pulang ya. Saya menatapnya. Mas, mau aku pulang untuk apa? Dia menjawab, kita masih punya perasaan, aku tidak mau bercerai. Saya bertanya, Mas mencintaiku atau membutuhkanku? Dia terdiam, sesaat kemudian baru berkata, aku mencintai sekaligus membutuhkanmu. Saya tersenyum tipis. Kalau begitu aku tanya beberapa hal. Mas jawab jujur ya. Dia mengangguk. Baik. Saya menatap lurus ke matanya. Jika saat itu aku tidak berpenghasilan besar, apa Mas akan menikahiku? Dia sedikit terkejut. Kenapa kamu bertanya begitu? Saya berkata dengan tenang. Jawab saja. Dia berpikir sejenak lalu menjawab, iya. Saya mengangguk. Baik. Lalu jika nanti aku berhenti bekerja dan penghasilanku hanya 10 juta sebulan, apa Mas akan membiarkanku mengelola uangku sendiri? Dia diam. Saya bertanya lagi, jika ibu kembali melarangku memberikan uang pada ibu kandungku, Mas akan membela siapa? Dia menunduk tidak menjawab. Saya tersenyum sedih. Aku mengerti keheningannya sudah menjadi jawaban. Dia buru-buru angkat bicara. Aku akan berusaha berubah. Saya menggeleng. Berubah karena apa? Karena Mas sadar masalah atau karena keluarga sedang kekurangan uang? Dia menatap saya, kamu terlalu buruk sangka padaku. Saya menjawab dengan tenang. Tidak, aku hanya melihat apa yang sudah terjadi. 3 hari terakhir, berapa kali ibu menelepon, Mas? Isinya selalu tentang uang, uang beras, uang obat, uang listrik, uang air. Tidak sekalipun ibu bertanya apa aku kesakitan. Mas juga tidak pernah bertanya, dia menundukkan wajah. Aku minta maaf. Mendengar 2 kata itu, saya sedikit terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata maaf sejak memukul saya, tapi saya tetap tenang. Mas, minta maaf untuk apa? Dia berkata pelan, karena sudah memukulmu. Saya menatap lurus ke arahnya. Ada lagi. Dia diam. Saya menunggu 1 menit, 2 menit, akhirnya dia tetap tidak bicara. Saya menghela napas, Mas, hanya minta maaf karena memukulku. Sedangkan soal ibu menghina ibuku, soal merebut amplop, soal memaksaku minta maaf, di dalam hati Mas, itu semua benar. Benar kan? Dia tidak menjawab. Saya mengangguk pelan. Kalau begitu, permintaan maaf itu belum cukup. Saat itu adik ipar tiba-tiba angkat bicara. Mbak Anissa, aku minta maaf. Semua orang menoleh ke arahnya. Dia ragu-ragu. Dulu aku kira uang di rumah semua dari Mas Budi. Hari ini lihat rekening koran. Aku baru tahu Mbak yang menanggung semuanya. Aku benar-benar tidak tahu. Saya menatapnya untuk pertama kalinya di keluarga itu ada yang mau melihat kenyataan. Saya tersenyum. Tidak apa-apa, kamu tidak salah. Dia menunduk. Kalau bukan karena Mbak, mungkin aku tidak akan selesai kuliah. Aku akan berusaha bekerja lalu mengembalikannya pada Mbak. Saya menggeleng. Tidak perlu itu, Mbak berikan untukmu. Kamu berusaha hidup dengan baik saja sudah cukup. Ibu mertua langsung menoleh ke anak bungsunya. Kamu bicara apa? Dia itu kakak iparmu, sudah sepantasnya menanggungmu. Dia menatap ibunya, suaranya pelan tapi tegas. Tidak, Bu. Tidak ada yang berkewajiban menafkahi seumur hidup. Aku sudah dewasa. Aku mengerti. Ibu mertua tertegun. Mungkin beliau tidak menyangka, bahkan anak bungsunya pun tidak lagi sepenuhnya berpihak padanya. Beliau menoleh ke Budi. Kamu masih berdiri di situ untuk apa? Suruh dia pulang. Budi melangkah lagi. Anissa, aku janji mulai sekarang akan berusaha mencari uang lebih banyak, jangan tinggalkan aku. Saya menatapnya lama sekali lalu bertanya,
Mas tahu tidak apa yang paling aku butuhkan? Dia menggeleng, aku butuh suami yang menghargaiku, menghargai orang tuaku, bisa membedakan mana yang benar dan salah. Bukan orang yang hanya mendengar kata ibunya lalu mengangkat tangan memukul istri, sudut matanya memerah. Dia berkata pelan, beri aku satu kesempatan. Saya tersenyum. Selama 7 tahun aku sudah memberimu banyak sekali kesempatan. Setiap kali ibu menyalahkan tanpa alasan, aku sabar. Setiap kali ibu minta uang, aku berikan. Setiap kali Mas tidak peduli, aku maklumi. Aku terus berpikir suatu hari nanti semua orang akan mengerti, tapi balasannya apa? 2 tamparan, 1 kata usiran, 1 penegasan bahwa ibuku adalah orang luar. Aku sudah tidak kuat lagi. Budi mengulurkan tangan hendak menggenggam tangan saya, tapi saya mundur. Jaraknya hanya selangkah tapi terasa seperti tidak akan pernah bisa dilewati. Saya menatap ketiga orang itu. Suara saya sangat tenang. Hari ini kalian sudah datang ke sini, saya juga sudah mengatakan semua isi hati saya. Saya tidak dendam, tapi saya juga tidak bisa kembali ke kehidupan yang lama. Saya tidak mau terus menjadi dompet siapapun. Saya ingin menjadi anak dari ibu saya, hidup dari hasil jerih payah saya sendiri dan dihargai. Itu adalah hal-hal yang sangat wajar. Tapi sayangnya di keluarga ini saya tidak pernah mendapatkannya. Selesai berkata, saya melangkah membuka pintu. Maksud saya sudah sangat jelas. Budi berdiri terdiam lama sekali. Akhirnya dia menunduk. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu lagi. Ketiga orang itu perlahan melangkah keluar. Tepat sebelum pintu tertutup, saya mendengar suara ibu mertua masih bergumam, nanti juga dia akan menyesal. Saya dengan lembut menutup pintu tanpa menjawab, karena saya tahu yang akan menyesal pada akhirnya bukanlah saya. Setelah pintu tertutup, saya berdiri terdiam di tengah apartemen cukup lama. Saya tidak menangis juga tidak lagi merasa marah. Hanya ada perasaan lega yang selama 7 tahun ini belum pernah saya rasakan. Keesokan harinya, saya berinisiatif mengajukan gugatan cerai. Saat memegang pulpen untuk menandatangani surat itu, tangan saya tidak gemetar sama sekali. Saya tahu saya tidak sedang mengakhiri sebuah pernikahan yang bahagia. Saya hanya sedang mengakhiri hari-hari pengorbanan tanpa dihargai. Seminggu kemudian, pengadilan mengirimkan surat panggilan. Budi menelepon berkali-kali, tapi saya hanya menjawab 1 kali. Di seberang sana suaranya serak. Anissa, apa kita masih bisa bicara? Saya menjawab dengan tenang. Bisa? Silakan. Dia terdiam lama sekali baru angkat bicara. Aku tahu aku salah. Aku mohon cabut gugatannya. Saya bertanya, di mana salah, Mas? Dia menjawab, aku tidak seharusnya memukulmu. Saya berkata dengan lembut. Ada lagi. Dia kembali diam. Saya menunggu. Akhirnya dia hanya berkata, aku tidak melindungimu. Saya menghela napas pelan. Mas masih belum mengerti. Yang paling menyakitiku bukanlah 2 tamparan itu. Tapi Mas menganggap aku tidak berhak berbakti pada ibu kandungku. Mas membiarkan ibumu menyebut ibuku orang luar, itulah yang tidak bisa aku lupakan. Di seberang sana hanya terdengar suara napas yang berat. Sesaat kemudian dia berkata, aku akan berubah. Saya menjawab, mungkin Mas akan berubah, tapi aku tidak mau bertaruh sekali lagi. Aku sudah menggunakan 7 tahun masa mudaku untuk menunggu perubahan itu. Cukup, saya mengakhiri panggilan. Sejak hari itu, saya tidak lagi menghubunginya. Selama menunggu proses perceraian, hidup saya banyak berubah. Saya fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Sebuah proyek besar yang saya kejar selama berbulan-bulan akhirnya berhasil. Direksi memutuskan untuk mengangkat saya ke posisi direktur bisnis. Di hari menerima surat keputusan, seluruh ruangan bertepuk tangan memberikan selamat. Maya memeluk saya. Lihat kan kamu sudah pantas mendapatkan ini sejak lama. Saya tersenyum. Jika dulu mungkin saya akan membawa kabar gembira ini pulang untuk dibagikan. Tapi sekarang orang pertama yang saya telepon adalah ibu. Beliau selesai mendengar hanya tertawa. Anak ibu hebat sekali, ibu tidak butuh kamu mencari uang banyak, cukup kamu hidup dengan tenang. Saya terharu. Di akhir pekan saya menjemput ibu ke kota untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Selesai periksa, saya mengajak ibu membeli beberapa setel baju baru. Ibu terus menggeleng. Jangan beli banyak-banyak, ibu tidak akan pakai semua. Saya tertawa. Dulu aku ingin beli tapi tidak berani. Sekarang aku ingin menebusnya untuk ibu. Beliau menggenggam tangan saya. Kamu tidak perlu menebus apa-apa, cukup kamu bahagia. Mendengar kalimat itu,
Barulah saya mengerti. Orang tua tidak pernah benar-benar perhitungan dengan anak. Orang yang pernah disebut orang luar itu justru yang paling mencintai saya tanpa syarat. Sekitar 2 bulan kemudian, saya tidak sengaja bertemu dengan adik Budi. Dia berinisiatif menyapa saya, "Mbak, ada yang mau aku bicarakan?" Saya tersenyum. "Silakan." Dia ragu-ragu. "Setelah Mbak pergi, rumah banyak berubah. Mas Budi harus pinjam uang untuk membayar biaya hidup. Ibu juga baru mengerti betapa beratnya beban yang Mbak tanggung dulu." Saya diam mendengarkan. Dia melanjutkan, "Aku sudah bekerja. Bulan pertama gajian aku baru tahu betapa susahnya mencari uang. Aku jadi semakin merasa bersalah pada Mbak." Saya tersenyum. "Tidak perlu merasa bersalah. Kamu hidup dengan baik saja. Mbak sudah senang." Dia menunduk. "Ibu beberapa kali ingin bertemu Mbak, tapi aku tahu Mbak tidak akan setuju." Saya mengangguk pelan. Ada hal-hal yang jika sudah berlalu, sebaiknya dibiarkan tetap di belakang. Beberapa hari kemudian saya menerima sebuah amplop yang dikirim ke kantor. Di dalamnya ada uang pas 5 juta beserta secarik kertas pendek. "Ibu kembalikan uang hari itu. Ibu minta maaf." Tulisan tangannya bergetar. "Tidak perlu ada nama, saya tahu itu dari ibu mertua." Saya menatap kertas itu lama sekali lalu diam-diam melipatnya. Saya tidak lagi membencinya, tapi juga tidak punya alasan untuk kembali. Ada permintaan maaf yang bisa menyembuhkan luka, tapi ada juga permintaan maaf yang datang saat semuanya sudah terlambat. Saya mentransfer seluruh 5 juta itu ke rekening ibu disertai pesan singkat. "Ibu mau beli apa? Beli saja ya." Beberapa menit kemudian, ibu menelepon kembali. "Kamu kirim uang lagi?" Saya tertawa. "Iya Bu, pakai saja, jangan disayang-sayang." Ibu tertawa lembut. "Ingat, simpan juga untuk dirimu sendiri. Jangan hanya memikirkan orang lain." Saya menatap langit di luar jendela, tersenyum sangat ringan. Kali ini aku akan menuruti kata ibu. Sidang perceraian berlangsung cepat. Kami tidak punya anak. Harta masing-masing kami simpan sendiri. Saat hakim bertanya, apakah kami berdua ingin berdamai, Budi menatap saya lama sekali. Akhirnya dia menggeleng pelan. Dia tahu dia sudah tidak punya kesempatan. Melangkah keluar dari pengadilan, saya menarik napas dalam-dalam. Sinar matahari pagi begitu indah, Maya sudah menunggu di luar gerbang. Dia tersenyum. "Mau merayakannya?" Saya tertawa. "Merayakan apa?" Maya merangkul bahu saya. "Merayakan karena akhirnya kamu tahu cara mencintai dirimu sendiri." Saya melihat lalu lalang orang. Di dalam hati tidak ada lagi beban. Saya teringat pada amplop R5 juta waktu itu. Sebuah hadiah kecil untuk ibu, tapi menjadi cermin yang memantulkan hati manusia. Itu membantu saya melihat siapa yang benar-benar mencintai saya, siapa yang hanya mencintai apa yang bisa saya berikan. Jika hari itu saya terus diam, mungkin saya masih akan tinggal di rumah itu. Masih rutin memberikan uang, masih menghibur diri bahwa dengan berusaha sedikit lagi, semua orang akan berubah. Beruntung saya memilih untuk berhenti karena dari situlah saya belajar satu hal yang seharusnya sudah saya pahami sejak lama. Berbakti pada orang tua tidak pernah menjadi hal yang memalukan. Mencintai keluarga suami juga tidak berarti harus melupakan orang tua yang telah melahirkan. Sebuah pernikahan hanya bisa langgeng jika dibangun di atas rasa saling menghargai. Jika pengorbanan hanya datang dari satu pihak, itu bukan lagi kebahagiaan. Dan sejak hari itu saya bukan lagi perempuan yang selalu hidup untuk menyenangkan semua orang. Saya memilih untuk hidup dengan baik kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Di antara mereka, orang pertama yang saya belajar untuk hargai adalah diri saya sendiri.